Hello guys, welcome back to my digital journal. If you're new here, welcome. So di video kali ini aku bakal bahas soal TKA Bahasa Inggris Wajib dari kisi-kisi pemerintah. Nah, buat teman-teman yang ingin ngerjain bareng-bareng nih soal-soal di video ini, bisa klik link PDF yang ada di description aku ya. Tanpa lama-lama lagi, langsung saja kita ke videonya. Oke teman-teman, kita langsung aja ke pembahasannya. Mulai dari yang pertama, aku mau kenalin dulu nih teman-teman dengan bahasa Inggris wajib di TKA. Apa aja sih yang diuji dan apa yang harus kita pelajari ya teman-teman. Nah, mungkin dari yang pertama dulu, apa keterampilan yang diuji di TK Bahasa Inggris Wajib? Pertama ya teman-teman, itu ujiannya itu tentang reading comprehension. Jadi diuji nih kemampuan membaca teman-teman teks bahasa Inggris. Lalu yang kedua, jenis teksnya itu ada 5 nih teman-teman di Bahasa Inggris Wajib. Ada descriptive, recount, narrative, procedure, sama analytical exposition. Mungkin ini udah pernah ketemu juga ya waktu pas SMA. Untuk topiknya sendiri ada komunikasi sehari-hari, tempat kerja, bahkan sampai akademik. Dan yang terakhir ada levelnya dalam bahasa Inggris itu kan ada namanya level CEFR. Nah, untuk TKA sendiri itu tergolong dalam CEFR A2 sampai B1. Jadi levelnya itu masih pre-intermediate ya, waktu pas menengah awal-awal sama B1 ya. B1 itu bahasa Inggrisnya tingkat intermediate atau menengah. Nah, jadi kalau teman-teman ingin belajar vocabulary untuk keterampilan membaca, pastikan levelnya itu adalah A2 sampai B1 ya, teman-teman. Nah, untuk jumlah soalnya sendiri ada 30 ya, waktunya 75 menit. Berarti teman-teman harus latihan ya untuk manajemen waktu supaya bisa mengerjakannya itu 30 soal dalam 75 menit. Oke, kita langsung aja ke soal pertama nih, teman-teman. Pertama, pertanyaannya, which of the following outlines shows the correct main points of the story? Kalau kita lihat pertanyaannya adalah, mana sih daftar di bawah ini merupakan poin utama dari cerita ini? Nah, kalau udah ada kata main points ya, poin utama, itu tipe soalnya itu sebenarnya adalah tipe soal main idea, teman-teman. Jadi yang harus kita lakukan, strategi cepatnya adalah baca paragraf pertama dan akhir secara full, tapi untuk paragraf yang di tengah nggak usah baca full nih teman-teman. Baca kalimat pertama sama akhirnya saja ya. Berarti yang kita perlu baca full nih paragraf 1 sama 4. Sedangkan kalau untuk paragraf 2 dan 3 kita nggak usah baca semuanya ya, tapi kalimat pertama dan akhirnya aja. Oke, sekarang coba kita lihat dari yang pertama. Oke, jadi di sini diceritakan ada King Hung Fong VI had a beautiful daughter. Jadi di sini ada seorang raja, dia itu memiliki anak yang cantik ya. He did not want her to marry just any prince, so he made an announcement that he was looking for the right husband for her. Nah, dia tuh nggak mau tuh anaknya bisa menikah sama pangeran siapa saja. Jadi dia mau menyeleksi nih melalui apa? Announcement ya, melalui pengumuman. Dia itu katanya mau mencari suami yang tepat nih buat si anaknya tersebut ya. Many princes came from faraway lands, but none of them was a good match for the princess. Jadi katanya banyak sih pangeran yang datang tuh dari faraway lands, berarti dari tanah yang jauh sekali ya teman-teman. Tapi nggak ada yang cocok tuh sama si putrinya tersebut. Oke, berarti kalau kita lihat, paragraf 1 itu berfokus pada apa sih teman-teman? Pencarian suami yang tepat ya, untuk si anak si prinsesnya tersebut. Oke, sekarang kita lihat paragraf kedua, berarti kita baca kalimat pertama sama akhirnya aja. Sontin was the spirit of the mountain, and Tuitin was the spirit of the waters. Nah, di sini ada spirit itu berarti ruh ya, ruh atau bisa juga jiwa. Jadi ada jiwa dari gunung namanya Sontin sama jiwa dari air namanya Tuitin. He said that the one who brought the proper wedding gift first the next morning would marry his daughter. Nah, jadi si dua pangeran tersebut itu diminta nih sama rajanya untuk membawa kado pernikahan yang cocok atau yang sesuai ya, proper itu. Untuk keesokan paginya bahwa nanti siapa yang ngasih duluan itu adalah yang menikah dengan si anak perempuannya. The next day, Sontin arrived early with his gift. Nah, jadi di sini yang datang lebih awal tuh si Sontin ya teman-teman. Yang mana dia adalah jiwa dari gunung. Last sentence-nya bilang,
Soon, the land was covered with floods that destroyed crops and homes. Nah, tapi setelah kejadian dia udah menang Son Tin, tiba-tiba tanahnya tuh ditutupi dengan sebuah banjir ya, di mana banjirnya itu destroyed, merusak crops. Crops itu artinya hasil panen ya, teman-teman. Jadi hasil panennya rusak, terus rumah-rumahnya juga pada rusak. Alhasil di paragraf terakhir berarti kita baca full. Son Tin stayed calm in his mountain palace. Whenever the water rose, he made his mountains higher. Jadi akhirnya Son Tin tetap menang nih. Tapi dia tinggal di istananya kerajaan yang ada di gunung. Kalau misalnya tiba-tiba ada water rose, maksudnya adalah airnya itu meningkat ya teman-teman. Alhasil gunungnya itu dibuat lebih tinggi lagi. Ya, setelah berhari-hari dia itu berantem sama si Tuitin itu akhirnya capek juga tuh teman-teman, grew tired and ordered the waters to retreat. Nah, akhirnya dia juga memerintahkan airnya untuk kembali ya, untuk tidak membuat banjir lagi. Still, he never accepted his defeat. Dia tetap nggak mau menerima defeat itu, kekalahan ya. Every year, he tried again to attack, and this is how monsoons came to Vietnam. Nah, tapi tiap tahun dia selalu berusaha untuk melawan. Inilah penyebab kenapa monsoon itu datang ke Vietnam. Berarti kan kalau kita lihat dari paragraf 1 itu kan lagi pencarian suami, terus paragraf kedua itu datanglah dua pangeran ini ya teman-teman, dan diminta untuk ngebawa siapa yang lebih cepat ngasih kado, itu adalah nanti yang jadi suaminya. Terus yang menang adalah si Son Tin, cuman si Tuitinnya itu nggak terima ya teman-teman. Nah, coba kita lihat dari opsi A, apakah benar? Yang A itu dari outline pertamanya bilang nih, si rajanya itu adalah ingin suami terbaik buat anak perempuannya. Ini betul. Sekarang kita lihat yang kedua. Many prince came but none was suitable. Jadi banyak yang datang tapi nggak ada yang cocok ya, suitable. Ini betul. Terus kita lihat yang ketiga, Son Tin and Tuitin both wanted to marry her. Ya, jadi si Son Tin sama Tuitin sama-sama yang menikahinya. Itu betul. The king gave him the test. Ini betul ya, karena tadi diberi ujian itu berupa harus siapa yang membawa lebih cepat ya kadonya. Ini betul. Sekarang yang keempat dia bilang, Tuitin arrived first with wedding gift. Benar nggak nih Tuitin itu yang datang lebih awal teman-teman? Kurang tepat ya, karena yang datang lebih awal itu bukan Tuitin, tapi adalah Son Tin ya teman-teman. Berarti ini adalah A itu kurang tepat ya outline-nya, karena di bagian yang ini salah. Oke, berarti yang A itu bukan jawabannya ya teman-teman. Sekarang kita lanjut ke opsi B. Apakah tepat? Yang pertama bilang kalau King Kung Fong VI had a beautiful daughter. Betul, dia punya anak yang cantik. He announced he was looking for the right husband. Dia sedang mengumumkan bahwa dia mencari suami yang tepat. Betul ya, karena tadi dia membuat pengumuman. Son Tin and Tuitin appeared and asked to marry her. Itu betul, karena si Son Tin sama Tuitin itu kan datang. Alhasil mereka itu ingin mengajak si anaknya itu menikah ya sama mereka. Terus yang Four bilang, akhirnya si Kingnya memberikan ujian, tes terhadap wedding gift-nya. Betul. Son Tin datang duluan dan akhirnya menikah sama princess. Ini betul lagi. Terus yang terakhir, Tuitin yang gak nerima, terus attack, menyerang dengan banjir, tapi akhirnya kalah, defeated. Ini juga betul teman-teman. Berarti jawabannya udah pasti yang B ya teman-teman. Sekarang kita lihat yang C. Oke, yang C pertama dia bilang, King Kung Fong VI asked his daughter to choose her husband. Kalau ini artinya si kingnya itu adalah meminta si anaknya untuk memilih sendiri husbandnya. Ini salah ya teman-teman, karena tadi itu dia nggak membebaskan si anaknya untuk choose atau memilih. Tapi di sini adalah dia membuat announcement siapa nih yang mau menikah sama anak aku. Berarti dari kalimat awalnya aja ini udah salah. Jadi jawabannya udah pasti bukan yang C ya teman-teman. Sekarang kita lihat yang D. King Kung Fong VI search for husband for his daughter. Tuh ini betul tuh, karena dia mencari suami dari si anaknya. Son Tin sama Tuitin mau menikah dengan mereka. Betul. The king gave them challenge, memberikan tantangan. Betul. Tuitin lost the test and became angry. Betul. Si Tuitinnya kan kalah terus jadi marah.
He called the waters to rise and destroy the land. Dia akhirnya memanggil air untuk jadi meningkat airnya dan merusak tanahnya. Itu betul juga ya teman-teman, tadi disebut di paragraf terakhir. Sekarang kita lihat apakah benar Sontin itu drowned in the floods. Drowned itu artinya adalah tenggelam teman-teman di dalam banjir. Nah ini salah, kenapa? Karena Sontin itu nggak tenggelam. Dia disebutkan di paragraf terakhir adalah Sontin stayed calm in his mountain palace. Dia damai aja gitu teman-teman di istana gunungnya tersebut. Kalau misalnya airnya itu meningkat, dia ngebuat si gunungnya itu lebih tinggi lagi. Tuh, he made his mountains higher. Alhasil di sini adalah dia nggak tenggelam ya teman-teman. Jadi ini salah di outline yang terakhir. Sekarang coba kita cek ya ke opsi yang E, kenapa dia bisa salah. Oke. Yang pertama, outline itu bilang the king wanted a nobleman for his daughter. Nah, si kingnya itu ingin laki-laki yang terhormat untuk si anak perempuannya. Ini betul karena dia makanya mencari husbandnya buat si anaknya tersebut. He invited many princes for the palace. Nah, dia mengundang banyak sekali pangeran. Betul. Sontin sama Tuitin itu adalah bersaingnya competed for the princess. Itu betul. Karena tadi ujiannya itu adalah siapa yang lebih cepat ngasih gift, siapa itu adalah yang jadi suami. Nah, tapi yang ketiganya tuh salah. Dia malah bilang Sontin itu refused. Refused itu tuh artinya malah menolak tantangan untuk memberi hadiah. Nah, apakah di sini Sontin menolak? Tidak ya teman-teman, justru di sini adalah Sontin dia memberi hadiahnya paling awal tuh. Berarti kan dia nggak refused, tidak menolak ya. Jadi yang E itu salah ya dari bagian situ. Nah, kalau ingin jawabannya benar, itu adalah harus outline itu benar semua tiap poinnya seperti yang tadi kita lihat di opsi B ya teman-teman. Jadi untuk number 1 adalah yang B. Oke teman-teman, let's go to number 2. Pertanyaannya, why did Tuitin attack Sontin after the wedding? Kenapa sih Tuitin itu melawan Sontin setelah pernikahan? Nah, di sini adalah tipe soal yang menanyakan detailed information. Kenapa? Karena kita mau tahu alasan spesifik dari si Tuitin yang ternyata melawan si Sontin atau menyerang si Sontin ya teman-teman. Tipsnya adalah teman-teman, kalau ketemu soal detail information itu scanning 2-3 kata kunci di soal untuk kita scanning yang ada di teks nanti. Kalau di sini kan 3 kata kuncinya apa teman-teman? Tuitin itu kenapa menyerang Sontin, oke? Nah sekarang kita cari di teks ini mana yang menunjukkan si Tuitin itu menyerang si Sontin. Paragraf ke-1 belum ada, paragraf kedua belum ada. Nah, paragraf ketiga di sini ada nih, ada Sontin itu menang tuh, ya, karena dia datangnya lebih awal. Terus ternyata Tuitin itu was angry about losing. He challenged Sontin to fight for the princess. Tuh, jadi si Tuitin itu marah karena dia kalah tuh. Akhirnya dia menantang Sontin untuk, ayo kita perang supaya untuk mendapatkan princess tersebut. Nah, berarti kan di sini penyebabnya karena apa sih teman-teman? Karena dia marah gitu. Dia iri. Kenapa dia bisa kalah oleh si Sontin? Berarti kita cari mana yang menunjukkan iri dari sang Tuitin ini. Yang A, dia bilang he was jealous of Sontin victory. Nah, jadi dia itu iri. Dia itu adalah jealous. Jealous iri terhadap apa? Terhadap victory. Victory itu kan kemenangan ya. Jadi dia iri terhadap kemenangan Sontin. Benar atau salah? Benar, sesuai dengan informasi yang di teks. Berarti jawabannya adalah yang A ya teman-teman. Sekarang kita lihat opsi lain kenapa bisa salah. He believed the king had lied to him. Dia percaya kalau raja itu telah bohong kepada dia. Apakah benar ada yang menunjukkan raja telah bohong? Tidak ya, berarti B eliminasi. Yang C, he thought the princess loved him more. Ini dia bilang, dia pikir kalau ternyata putrinya tuh lebih cinta dia. Apakah benar? Tidak ya, karena dia itu perang karena ego dia aja. Bukan karena dia ngerasa si princess tersebut lebih cinta dengan dia. Ini nggak disebut. Terus yang D, he wanted to show off his power to the king. Kalau ini artinya tuh dia mau show off. Show off itu artinya dalam bahasa Indonesia adalah pamer ya teman-teman.
Nah, di sini walaupun dia itu berantem, tujuannya itu bukan pamer ya kepada raja, tapi di sini adalah karena dia iri, marah, dia kalah terhadap Sontin. Jadi D salah lagi. Yang E, he had promised to fight until death. Kalau ini dia berjanji untuk berantem atau perang sampai dia itu mati. Apakah ada perjanjian seperti ini? Tidak ada ya, jadi jawabannya udah pasti yang A, teman-teman. Oke, kita ke next question. Number 3, after reading the text, we can see that Sontin and Tuitin are different, but they also have similarities. Decide if each trait shows a similarity or a difference. Nah, jadi kan tadi kita udah baca ya, Sontin sama Tuitin itu adalah berbeda ya teman-teman. Tapi mereka punya kesamaan satu sama lain. Nah, kita harus lihat mana kesamaan dan perbedaannya dari karakter-karakter yang disajikan di tabel ini. Nah, ini adalah tipe soal namanya classification, bakal selalu ketemu di TKA. Jadi kita harus mengkategorikan dia itu masuk kategori A atau B. Tipsnya gimana sih? Kita pahami dulu nih klasifikasinya. Kayak di sini similarity itu apa, difference itu apa. Lalu kita cocokkan dengan informasi yang ada di teks ya, teman-teman. Misalnya di sini, similarity itu artinya apa sih? Persamaan. Nah, kalau persamaan itu berarti bukan perbedaan. Kalau difference itu artinya perbedaan. Nah, di sini udah disajikan traits. Traits itu tuh berarti karakter dari yang disebutkan di ABC ini. Sekarang kita lihat nih. Both are not humans. Dua-duanya bukan manusia. Apakah itu persamaan atau perbedaan? Nah, itu adalah persamaan. Kenapa? Karena kalau kita baca di paragraf kedua, Sontin itu kan ruh ya, atau jiwa dari gunung, sedangkan Tuitin itu tuh ruh atau jiwa dari air. Berarti kan kalau kita lihat dari kalimat situ, mereka berdua tuh bukan manusia ya, teman-teman. Jadi sama-sama bukan manusia itu adalah similarity, persamaan. Sekarang yang kedua, they can control the elements. Mereka katanya bisa mengontrol elemen-elemennya. Nah, sekarang kita lihat, benar nggak nih mereka bisa mengontrol elemennya? Jawabannya adalah betul. Kenapa? Karena Tuitin tadi kan dia adalah kekuatannya itu ruh air ya, teman-teman. Nah, dia tuh di sini disebutkan, Tuitin used his power to call the rivers and streams to rise. Jadi kekuatannya itu memanggil sungai dan arus itu untuk meningkat ya, streams-nya tersebut. Itu kan berarti bisa mengendalikan elemennya. Sontin juga sama. Dia bisa apa nih? Whenever their water rose, he made his mountains higher. Kalau misal airnya meningkat ya, dia itu katanya bisa membuat gunungnya tuh lebih tinggi. Nah, berarti kan sama-sama ya bisa mengontrol elemennya, cuma elemennya beda-beda aja. Berarti karena sama-sama bisa mengontrol, ini similarity lagi ya teman-teman. Sekarang kita lihat yang C, they love the king's daughter. Mereka mencintai anak dari sang raja. Nah, ini persamaan atau perbedaan kalau kita lihat di sini, Tuitin itu adalah marah karena dia itu adalah gagal. Berarti kalau kita lihat si Tuitin ini bukan cinta, tapi dia itu hanya iri saja ya teman-teman. Sedangkan kalau kita lihat si Sontin ini adalah secara tersirat dia mencintainya. Karena tuh dia datang lebih awal dengan kadonya dan dia akhirnya tinggal dengan damai di Mountain Palace. Dia tinggal dengan damai dengan istrinya si princess tersebut. Berarti kalau kita lihat si Sontin itu mencintai sedangkan si Tuitin itu tidak ya teman-teman. Berarti ini bukan kategori similarity, berarti masuknya kemana? Difference ya, perbedaan. Nah, jadi number 3 itu kategorinya similarity, similarity sama yang C-nya difference. Sekarang let's go to number 4. Pertanyaannya, what does the phrase kept his promise in the text mean? Nah, kalau ada pertanyaan yang menanyakan suatu frasa, itu maknanya apa? Itu termasuk kategori soal vocabulary in context. Jadi kita harus memahami vocabulary dalam suatu konteks ya teman-teman. Strateginya teman-teman harus pahami dulu kalimat yang mengandung frasa tersebut. Tapi kalau dirasa belum paham, teman-teman bisa baca kalimat sebelumnya untuk dapat konteksnya. Nah, coba kita baca kalimat mengandung frasa tersebut terlebih dahulu ya teman-teman. Oke. Di sini kalimat pertama,
The king kept his promise and gave the princess to him. Jadi si rajanya itu adalah ternyata yang menyimpan janji dia, alhasil memberikan si putrinya kepada dia ya, kepada Sontin. Itu adalah artinya kan dia menjaga janjinya ya teman-teman, tidak ingkar janji. Karena awalnya si king itu ngasih challenge tuh, ngasih test. Siapa yang bawa katanya kado yang sesuai, maka bakal menikahi si anaknya. Nah, berarti kan terus akhirnya Sontin datang lebih awal, dia menjaga janjinya dan akhirnya memberikan prinsesnya kepada si Sontin. Berarti kita cari mana yang orangnya tidak ingkar janji ya, teman-teman. Kalau yang A, forgot about his decision, kalau ini artinya lupa akan keputusan dia. Nah, kalau lupa nggak mungkin melakukan apa-apa ya, teman-teman. Di sini rajanya tidak lupa. Change his mind about the wedding. Kalau ini mengganti pikiran terhadap pernikahannya. Apakah di sini ganti pikiran? Tidak ya, teman-teman. Did what he had promised to do. Melakukan apa yang dia janjikan. Nah, ini adalah betul, teman-teman. Karena dia menjanjikan akan memberikan anaknya kalau bisa memberikan pada pagi hari. Ya, siapa yang duluan? Jadi, kept his promise, did what he had promised to do. Sekarang kita lihat yang D ya. Kalau yang D itu delayed the marriage for many days. Kalau ini delayed kan artinya menunda ya teman-teman. Kalau ini malah menunda perkawinannya sampai berhari-hari. Salah ya, nggak ada yang sedang menunda. Terakhir, the king asked the prince to bring more gift. Kalau ini malah minta tuh pangerannya bawa lebih banyak kado atau hadiah. Nah, di sini salah ya, nggak ada yang bilang bawa lebih banyak. Jadi jawabannya adalah yang C ya teman-teman. Oke, kita ke last question untuk teks yang number 1. Number 5 pertanyaannya, what is the main lesson of the story? Nah, main lesson itu artinya adalah pelajaran utama dari cerita ini. Kalau tipe soal seperti ini namanya adalah tipe soal moral lesson ya. Jadi pelajaran moral apa sih yang kita dapatkan dari cerita naratif ini teman-teman? Strateginya tentunya teman-teman harus pahami dulu nih main idea dari teks ini. Tadi kita udah baca main idenya, pada dasar di sini cerita ada king, raja, yang ingin mencari suami ya untuk anak perempuannya yang cantik. Terus buat announcement, datanglah ada Sontin, ya seorang jiwa atau ruh dari gunung. Terus ada Tuitin juga, tapi dia adalah spirit of the waters ya. Terus si rajanya dia bilang, oke, di sini karena mereka sama-sama equal ya, nggak ada perbedaan. Alhasil ya udah deh kata rajanya, aku buat challenge siapa yang bawa kado sesuai pertama kali maka itu yang bakal menikahinya. Tapi yang menangnya adalah Sontin tuh. Nah dari perjanjian tersebut alhasil diberikanlah si putrinya. Cuman si Tuitin itu nggak terima, akhirnya dia marah dan dia tetap aja kalah ya teman-teman si Tuitin tersebut. Nah, kita balik lagi ke soalnya. Di sini adalah tipe soal namanya pilihan ganda kompleks. Karena ada pernyataan there is more than one correct answer. Click on every correct answer. Jadi ada jawaban lebih dari satu yang benar, kita harus klik ya apa aja. Jadi ini beda nih, kita harus klik jawabannya bisa lebih dari satu. Coba kita lihat dari yang A. Accept, defeat gracefully to prevent harm to others. Kalau ini katanya kita harus menerima kekalahan dengan lapang dada. Oke. Terus katanya untuk apa sih? Untuk prevent harms to others. Untuk mencegah keburukan atau kerugian untuk orang lain. Nah, itu betul atau salah teman-teman? Betul, karena kalau kita lihat di sini kan si Tuitin nggak menerima dengan lapang dada ya, dia itu kalah. Jadi pesan moralnya ya kita harus menerima kalah dengan lapang dada supaya nggak merugikan orang lain. Khususnya kalau di sini kan merugikan tanahnya ya, jadi banjir, terus hasil panennya rusak, rumah-rumah rusak. Berarti pesan moralnya kalau kita nggak menerima kekalahan, hal buruk tuh bakal terjadi ya teman-teman. Sekarang kita lihat yang B. Be fair and follow the agreed rules in competitions. Be fair itu artinya kita harus adil dan mengikuti aturan yang disetujui dalam kompetisi.
Itu betul banget. Karena kalau kita lihat awalnya challenge-nya itu kan ada persetujuan bersama. Siapa yang membawa lebih duluan, maka itu yang menikahi. Jadi kita tuh harus adil tuh, kalau udah ada aturan ya kita harus ikuti teman-teman. Ya, berarti jawaban B adalah tepat. Sekarang kita lihat yang C. Choose peaceful solutions rather than angry reaction. Pilih solusi yang damai dibanding reaksi marah. Nah, di sini kurang tepat ya. Kenapa? Karena kita lagi nggak ngebahas tentang aksi damai, tapi adalah lebih berfokus kepada penerimaan kekalahan dan juga keadilan atas peraturan yang telah dibuat. Jadi C kurang tepat. Yang D, prepare honestly and present your gift properly. Kali ini kita harus mempersiapkan dengan cara jujur dan mempresentasikan kadonya secara tepat. Salah ya, walaupun gift itu disebut, tapi di sini pesan moralnya bukan berarti kita harus memberikan kado dengan cara yang sesuai atau cara yang tepat. Itu bukan pesan moralnya. Jadi D salah lagi. Terus yang E, respect leaders' decisions and community agreements. Kalau ini artinya kita harus menghormati keputusan pemimpin dan juga persetujuan masyarakat. Salah ya, walaupun di sini ada keputusan sang raja, bukan berarti kita harus menghormati di sini pesan moralnya. Dan kita juga nggak lagi ngebahas tentang persetujuan yang dibuat oleh masyarakat ya. Karena ini hanya hubungan persetujuan antara dua spirit tersebut dengan rajanya. Berarti main lessonnya ada dua ya teman-teman, yang A dan yang B. Nah, buat teman-teman yang ingin menghafal kosakata dari TKA Bahasa Inggris Wajib, aku sarankan teman-teman menggunakan vocabulary planner berikut ya. Karena di sini udah ada 3.000 list vocabulary penting dari level A1 sampai B2, cocok banget buat teman-teman yang ingin latihan untuk TKA. Udah lengkap banget karena udah ada translate bahasa Indonesianya, contoh kalimatnya dalam bahasa Inggris, versi bahasa Indonesia, dan juga yang penting ada audio pronunciation. Jadi teman-teman tuh bisa untuk menghafal vocabulary, juga tahu gimana sih cara kita mempronounce atau mengucapkan kosakata tersebut. Nah, buat teman-teman yang ingin vocabulary planner-nya, bisa klik link my description ya. Oke guys, sekarang kita lanjut ke teks yang kedua. Di sini teks yang kedua itu bentuknya infografik ya teman-teman. Coba kita lihat question number 6. Jadi question number 6 ini pertanyaannya adalah the following activities are suggested in the infographic. Categorize them as either preparation or breaks during study. Jadi katanya aktivitas-aktivitas di bawah ini itu adalah disimpulkan dari infografik ya. Kategorisasikan apakah mereka itu masuk ke persiapan atau masuk istirahat ketika sedang belajar. Nah, ini adalah tipe soal classification ya, jadi kita harus mengklasifikasikan aktivitas tersebut masuk kategori preparation atau breaks. Tipsnya adalah teman-teman pahami dulu nih klasifikasinya, kayak preparation itu apa, breaks apa, terus kita cocokkan dengan informasi yang ada di teks. Nah, preparation itu apa sih teman-teman? Artinya kan persiapan ya, jadi mereka itu adalah kegiatan yang harus dilakukan sebelum dilakukannya suatu kegiatan lain. Kalau breaks itu maksudnya udah ke istirahat ya pada aktivitas tersebut. Sekarang kita lihat pertama, standing up. Standing up itu kan artinya berdiri ya teman-teman. Kalau kita lihat di teks, standing up itu termasuk apa sih teman-teman? Ada pada di take short breaks, termasuk dalam istirahat singkat. Kenapa? Karena disebutkan after 1 hour stand up. Jadi setelah 1 jam berdiri. Berarti masuknya ke yang breaks ya teman-teman, istirahat. Yang kedua, bringing a book. Bringing a book itu kan berarti kita diminta untuk membawa sebuah buku ya teman-teman. Nah, membawa sebuah buku itu di infografik itu disebutkan di bagian prepare your materials. Siapkan bahan-bahannya. Nah, di sini adalah salah satunya adalah bring your books, bawa buku kamu. Berarti masuknya kemana teman-teman? Ke kategori preparation ya. Terus yang kedua, doing stretch, berarti melakukan peregangan ya teman-teman. Nah, untuk melakukan stretch, kita scanning nih, kata kuncinya ada di mana? Oh, ada di bagian take short breaks nih. Karena setelah disebutkan after 1 hour stand up stretch ya, setelah kita 1 jam berdiri, terus setelah berdiri kita melakukan peregangan. Berarti masuknya kemana teman-teman? Masuknya ke breaks ya. Jadi jawabannya adalah breaks, preparation, sama breaks. Oke?
Sekarang let's go to number 7. How can we decide a certain table is perfect for studying according to the text? Bagaimana sih kita menentukan bahwa ya meja tertentu itu sempurna nih untuk belajar berdasarkan teks tersebut. There is more than one correct answer. Click on every correct answer. Nah, jawabannya ada lebih dari satu ya, teman-teman. Ini pilihan ganda kompleks. Kalau teman-teman mau tahu nih, ini adalah tipe soal namanya adalah detailed information. Kenapa? Karena kita diminta untuk mencari informasi detail, yaitu adalah cara menentukan mana sih meja yang tepat ya, teman-teman, untuk belajar. Caranya gimana? Scanning aja 2-3 kata kunci dari soal dari teks. Kalau di sini kan kita mau tahu ya, certain table, berarti meja tertentu yang bagus untuk belajar. Mana sih yang ada kata-kata table? Kita scanning dari yang satu tidak ada. Nah, yang kedua itu ada nih. Find a table with good light and little noise. Avoid sitting too close to the entrance or the restroom. Nah, di sini ngasih tahu tuh teman-teman syaratnya. Katanya kalau yang bagus untuk belajar itu tuh punya cahaya yang bagus tuh. Good light. Terus adalah mereka little noise. Kalau little noise kan berarti suaranya itu adalah kecil ya, jadi nggak ada keberisikan. Terus yang ketiga, syaratnya itu adalah jangan duduk terlalu dekat dengan tempat di mana itu ada pintu masuk ya, entrance. Berarti kalau kita lihat jauh dari far away dari tadi entrance ya, pintu masuk, sama diminta jauh juga dari restroom, berarti dari toilet ya teman-teman. Sekarang kita balik lagi ke opsinya, mana yang paling cocok. Dari yang A, it has good lighting, ini betul ya, sesuai dengan tadi syarat yang pertama. It provides white noise. Di sini ada nggak yang memberikan ada suara putih? Salah ya, di sini keywordnya adalah little noise teman-teman, bukan white noise. Berarti B eliminasi. Yang C, it is located near the entrance. Kalau ini malah lokasinya dekat dengan pintu masuk. Padahal kan kita maunya adalah far away ya, jauh dari entrance-nya. Terus yang D, it is far from the toilet. Jauh dari toilet. Itu adalah betul teman-teman, karena kita mau tuh jauh dari entrance sama jauh dari restroom ya teman-teman. Yang E, it provides stationery. Memberikan adanya alat tulis. Apakah di sini syarat dari meja yang bagus itu memberikan stationery? Tidak ya teman-teman, jadi yang E itu salah. Karena sebenarnya stationery itu kita harus bawa sendiri nih teman-teman. Lihat yang number 1. Prepare your materials, bring your books, notes, stationery, and water. Tuh, jadi kita harus bawa sendiri bukunya, catatan, alat tulis, sama air minumnya. Jadi, cara kita menentukan meja yang sempurna adalah opsi A dan opsi D. Next question ya. Sekarang question number 8. Pertanyaannya, who needs to read this infographic? Siapa sih yang butuh untuk baca infografik ini? Nah, ini adalah tipe soal namanya audience ya. Jadi kita harus menentukan nih audience dari suatu teks. Caranya gimana sih untuk menentukan audience yang paling tepat? Teman-teman bisa tahu main idenya tuh dulu apa dari infografik ini. Nah, karena ini adalah infografik, teman-teman tuh gampang untuk mencari main idenya, yaitu baca judul dan kita baca subjudulnya ya. Jadi apa sih yang menjadi pembahasan dari judul tersebut? Di sini kan judulnya adalah gimana caranya kita belajar di perpustakaan. Terus katanya, studying in the library is good way to focus and learn. Follow these steps to use your time well. Jadi katanya belajar di perpustakaan itu cara yang baik nih untuk fokus dan belajar. Nah, karena di sini ada kata how to study, siapa sih teman-teman yang suka belajar? Tentunya tuh siswa ya, atau mahasiswa. Jadi udah pasti adalah siswa yang bakal membaca infografik ini. Kita lihat yuk dari opsi A. The students of that school, siswa dari sekolah tersebut. Nah, ini adalah jawabannya langsung ketemu yang A ya teman-teman, karena cocok ya. Kalau yang B, coba kita lihat kenapa bisa salah. People who happen to visit the school. Kalau ini adalah orang yang kebetulan mengunjungi sekolah. Nah, ini terlalu general ya, karena kalau orang kan bisa siapa aja, gak hanya siswa, mungkin bisa tamu atau orang tua siswa dan sebagainya. Dan itu gak cocok ya, karena infografik ini fokusnya adalah cara belajar di perpustakaan.
Kalau yang C, the librarian of another school. Kalau ini artinya pustakawan dari sekolah lain. Nyambung nggak nih kalau pustakawan dari sekolah lain tiba-tiba baca infografik ini? Tidak ya, karena pustakawan tidak mungkin belajar di perpustakaan. Yang D, the headmaster of that school. Headmaster itu artinya kepala sekolah. Apakah cocok kalau kepala sekolah baca ini? Kurang tepat ya teman-teman. Parents who come to pick up their kids. Kalau ini artinya ada orang tua yang sedang menjemput anaknya. Ini juga kurang cocok teman-teman, karena di sini tentunya yang butuh baca infografik ini adalah orang yang mau belajar di perpustakaan, tentunya adalah siswa dari sekolah tersebut ya teman-teman. Oke, sekarang kita let's go to number 9. Which actions show disrespect for other students? There is more than one correct answer. Click on every correct answer. Jadi di sini ditanyakan mana sih aksi di bawah ini yang menunjukkan disrespect. Disrespect itu tidak sopan ya teman-teman. Jadi kita mau tahu mana sih dari A, B, C, D, E ini yang menunjukkan tidak sopan. Nah, ini adalah tipe soal, namanya ada detailed information, jadi kita cari aja di kata kunci di soal yang menunjukkan kita itu tindakannya tidak sopan ya, teman-teman. Nah, kalau kita lihat kan di sini, di poin nomor 4 itu ada peraturan perpustakaan. Kalau kita tuh harus speak softly ya, berbicara pelan-pelan. Terus handphone kita harus silent ya, tidak berisik. Dan tidak makan di dalam. Kita juga harus menghormati siswa-siswa lain. Berarti kalau kita lihat yang A itu kan speaking loudly to friends. Kalau ini kan berarti berbincang secara berisik ya, loudly. Apakah ini respect? Tidak ya. Jadi jawaban yang A itu menunjukkan disrespect ya teman-teman. Sekarang kita lihat yang B. Keeping the phone silent itu membuat handphone kita dalam mode hening. Nah, di sini adalah tepat karena tadi itu kan aturannya yang kita harus ikuti di perpustakaan. Jadi, ini bukan disrespect. Sekarang yang C, eating snacks at the desk, makan di meja. Itu disrespect ya, karena tadi aturannya adalah kita nggak boleh makan di dalamnya, do not eat inside. Terus yang di option D, playing music in the corner. Nah, bermain musik di pojokan. Itu tidak menghormati ya teman-teman, karena kan kalau di perpustakaan tuh harus hening. Jadi D itu juga menunjukkan disrespect. Dan yang terakhir, moving chairs noisily, itu artinya menggeser kursi dengan cara bisingnya noisily. Berarti kalau kita lihat di sini juga disrespect. Again, kita nggak boleh berisik ya teman-teman kalau lagi di perpustakaan. Jadi jawabannya adalah A, C, D, dan E ya teman-teman, yang menunjukkan ketidaksopanan atau disrespect. Oke, kita ke last question untuk teks yang kedua ini. Pertanyaannya, you find this infographic in front of your school library. What will you do before your next visit to the library? Jadi ini tuh kasih pengandaian nih. Misalnya kita tuh bertemu dengan infografik ini di depan perpustakaan sekolah kita. Apa sih yang kamu lakukan sebelum kita mengunjungi perpustakaan? Nah, ini adalah tipe soal namanya inference ya. Jadi kita harus mencari kesimpulan secara tersirat dari teks ini. Caranya gimana sih? Kita pahami dulu ya ide utama dari teks ini. Kan ide utamanya adalah cara belajar di perpustakaan. Oke, terus aturan pertama itu sebelum ke perpustakaan kita harus prepare your materials, mempersiapkan material atau bahan-bahan kita. Seperti apa nih? Membawa buku, membawa catatan, alat tulis, sama air minum. Berarti apa sih yang bakal kita lakukan sebelum kunjungan kita berikutnya di perpustakaan? Tentunya harus mempersiapkan hal yang ada di nomor 1 ini ya teman-teman. Sekarang kita lihat yang A. Making sure that I bring water bottle and lunch with me. Kalau ini kan kita bawa air minum dan makan siang. Nah, di sini kurang cocok ya, karena nggak ada aturan kita harus bawa makan siang sendiri. Jadi A, eliminasi. Bringing the books and stationery that I will use. Bawa buku dan alat tulis yang akan aku gunakan. Ini jawabannya. Cocok ya, sesuai dengan aturan yang di nomor 1.
Sekarang kita lihat opsi lain kenapa bisa salah. Organizing the book that I borrowed from the library. Kalau ini berarti mengatur buku-buku yang aku pinjam dari perpustakaan. Nggak cocok ya, karena ini kan kegiatan yang sebelum kita mengunjungi. Bukan kita ke kegiatan yang sudah kita lakukan setelah mengunjungi perpustakaan. Karena biasanya kalau kita mengatur atau mengorganisir buku yang kita pinjamkan setelah kita mengunjungi perpustakaan ya teman-teman. Jadi nggak cocok. Yang D, walking for 5 minutes so I can focus more when studying. Jalan kaki selama 5 menit supaya aku bisa fokus saat belajar. Gak cocok ya. Ini lebih cocok kalau kegiatan yang sedang kita lakukan saat belajar, di mana kita harus melakukan istirahat sejenak. Jadi D, kurang tepat. Yang E, making sure you look fresh because you will meet other students. Pastikan diri kamu kelihatan segar karena kamu akan bertemu siswa-siswa lain. Kurang tepat ya. Yang paling dekat adalah yang B, kita harus bawa buku dan alat tulis yang akan kita gunakan nantinya. Siapa yang sampai nomor 10? Ini masih benar semua nih win streak ya. Dijaga terus ya sampai nomor 20 di video ini. Oke teman-teman, kita sekarang ke text tree. Di text tree ini bakal untuk menjawab soal nomor 11 sampai 13 ya. Semoga teman-teman masih semangat dan jangan lupa untuk stay hydrated supaya teman-teman gak kehausan ya. Oke, teman-teman bisa pause juga video ini buat jawab masing-masing dulu, baru kita lihat pembahasannya. Nah, question number 11, what is the main purpose of visiting these places to support conservation or to relax? Nah, kira-kira apa sih tujuan utama mengunjungi tempat-tempat ini? Apakah untuk mendukung pelestarian atau untuk bersantai? Nah, ini kita ketemu lagi ya sama tipe soal namanya classification. Jadi kita harus mengklasifikasikan suatu hal ke dalam dua kelompok ini salah satunya ya. Tipsnya gimana? Teman-teman tentunya pahami dulu nih apa sih klasifikasi yang ditanya. Lalu cocokkan dengan informasi yang di teks. Yang pertama, kalau conservation itu untuk apa sih teman-teman? Conservation itu adalah tempat yang orientasinya tuh untuk pelestarian ya, bisa pelestarian alam atau pelestarian satwa. Tapi kalau relaxation itu tempatnya tuh berfokus untuk wisata saja ya, lebih ke bersantai atau menikmati alamnya, itu relaxation. Mulai dari yang pertama ada Munduk Waterfall. Nah kita cari tuh di soalnya Munduk Waterfall itu ada di paragraf keberapa? Oh ada di paragraf kedua. Nah, jadi katanya Munduk Waterfall itu surrounded by green hills and forest. Dia dikelilingi adanya bukit hijau dan hutan-hutan. Terus di last sentence itu bilang katanya, Munduk is the perfect place to relax and enjoy Bali's natural charm. Jadi Munduk itu adalah tempat paling sempurna nih katanya untuk bersantai dan menikmati daya tarik alamnya Bali. Berarti kalau di sini lebih ke pelestarian atau relaksasi teman-teman? Tentunya lebih ke relaxation ya, jadi jawabannya adalah yang A, relaxation. Sekarang kita lihat yang kedua, West Bali National Park. Di paragraf 1 langsung ketemu nih. Di bagian barat katanya ada West Bali National Park, a peaceful area filled with green forests, calm mangrove swamps, and colorful coral reef along the sea. Jadi dia area yang damai ya, yang berisikan adanya hutan hijau, adanya hutan mangrove, adanya terumbu karang yang warna-warni di lautannya. Terus di last sentence-nya dia bilang, visitors can walk along clear path and enjoy the rich variety of plants and animals in this protected area. Jadi para pengunjung itu bisa berjalan-jalan dan menikmati adanya ragamnya ya dari tanaman-tanaman dan hewan di area yang diproteksi ini. Nah, karena ada kata protected area, berarti kan ini areanya tuh sangat dilindungi ya teman-teman. Berarti kalau dilindungi itu tempatnya bukan tempat relaxation, tapi untuk conservation ya, pelestarian alam, hewan, dan juga tumbuhannya. Berarti West Bali National Park kita masukkan kategori conservation. Sekarang terakhir teman-teman, ada Tegalalang Rice Terrace ya, berarti di sini ada terasering dari padi-padi yang ada di Tegalalang. Ini ada di paragraf ketiga katanya, near the cultural center Ubud, the famous Tegalalang rice terraces stretch across the hills in green steppes. Nah, berarti di sini dia ada di bukit-bukit hijau ya, teman-teman, di pusat budaya Ubud.
Terus last sentence-nya dia bilang, the quiet surroundings and slow rhythm of farm life create a peaceful and inspiring scene. Jadi dia tuh suasana alamnya tuh hening, terus ritmenya tuh slow ya, lambat dari kehidupan kita bertani. Makanya memberikan adanya suasana yang damai dan menginspirasi. Berarti ini kan lebih tempat yang untuk rileks ya, bersantai teman-teman, bukan pelestarian alam maupun hewan dan tumbuhan. Jadi jawabannya adalah relaxation. Oke, sekarang let's go to number 12. Pertanyaannya, the text mainly talks about Bali's bla bla bla. Jadi teks ini secara umum membicarakan Bali apa sih? Kalau udah ada kata mainly talks, berarti ini adalah tipe soal main idea. Tipsnya gimana sih? Tipsnya berarti baca paragraf pertama dan akhir secara full, dan baca kalimat pertama dan akhir untuk paragraf tengah. Nah, teman-teman, di sini kan paragraf pertamanya itu di sini, paragraf terakhirnya itu adalah di paragraf kelima. Sedangkan yang paragraf tengahnya itu ada 2, 3, dan 4. Berarti yang kita baca full cuma 1 sama 5 aja ya, teman-teman. Coba kita baca bareng-bareng. Dia bilang katanya Bali, a beautiful island in Indonesia, is known for its stunning landscapes and rich culture. Jadi Bali itu tuh terkenal karena ada pemandangan alamnya tuh yang indah, terus budayanya tuh kaya ya. While many come for the beaches and temples, the island also offers natural attractions that amaze nature lovers from around the world. Jadi memang katanya Bali itu banyak pantai, banyak temple juga ya. Tapi katanya banyak juga nih tempat-tempat yang indah alamnya itu ya. From national parks and waterfalls to terraced rice fields, Bali is full of natural beauty. Jadi ada taman nasional, ada air terjun, ada terasering ya. Bali itu penuh dengan keindahan alam. Berarti kemungkinan besar dari paragraf 2 sampai 4 itu bakal ngebahas apa aja sih keindahan-keindahan alamnya. Kayak yang 2 ini kan berarti ada West Bali National Park tuh. Ya, pertama di sini ada Taman Nasional yang isinya tuh katanya banyak hewan-hewan dan tanaman yang diletakkan di protected area. Berarti di sini ada tempat konservasi. Terus selain itu ada Munduk Waterfall tuh, ada air terjun Munduk yang mana dikelilingi bukit hijau dan hutan. Katanya Munduk ini tempat terbaik untuk relax and enjoy Bali's natural charm. Tempat sempurna untuk kita bersantai dan menikmati keindahan alamnya Bali. Berarti paragraf 3 ini lagi ngasih tahu ada tempat untuk bersantai. Terus paragraf ketiga nih, near the cultural center Ubud, the famous Tegalalang rice terraces stretch across the hills in green steps. Nah, di sini di pusat budaya Ubud ada namanya, dia itu terasering padi di Tegalalang ya. Di mana di situ mereka stretch tuh maksudnya terbentang ya di bukit-bukit tersebut. The quiet surroundings and slow rhythm of farm life create a peaceful and inspiring scene. Jadi karena suasananya hening, terus juga ritmenya lambat ya dari kehidupan bertani, ternyata memberikan nuansa yang damai, peaceful, dan juga inspiring yang artinya menginspirasi. Oke, berarti ini tempat bersantai lagi. Terakhir katanya, berarti last paragraph kita baca full ya. These natural wonders highlight Bali's dedication to preserving its environmental and cultural treasure. Jadi karena banyak sekali ya keindahan-keindahan alam, Bali itu selalu mendedikasikannya untuk preserving ya. Preserving itu artinya apa sih? Preserving itu artinya pelestarian ya teman-teman. Jadi Bali itu ingin melakukan pelestariannya, lingkungan, dan harta karun budayanya itu. By exploring this site, tourists not only experience the island's scenic beauty, but also support ongoing conservation efforts. Jadi katanya dengan mengunjungi situs-situs ini, turis itu tidak hanya memiliki pengalaman keindahan dari Pulau Bali, tapi juga mendukung adanya usaha-usaha pelestarian ya teman-teman. Helping to ensure that Bali's wonders last for future generation. Jadi kita bisa membantu untuk memastikan bahwa keindahan Bali ini bisa bertahan sampai generasi yang akan datang.
Berarti kalau kita lihat di sini secara umum, itu sedang ngebahas apa sih teman-teman? Ngebahas keindahan alam dari Bali itu ya. Jadi banyak sekali tempat-tempat yang luar biasa yang letaknya ada di Bali. Sekarang kita lihat yang masing-masing opsi dari yang A, wildlife species and nature lovers. Kalau ini kita sedang ngebahas satwa liar dan pencinta alam. Apakah kita sedang ngebahas satwa liar, teman-teman? Tidak ya, kita nggak sedang ngebahas satwa binatang-binatang. Jadi yang A eliminasi. Sekarang kita lihat yang B, harta karun budaya. Nah, apakah kita ngebahas tentang budaya saja? Tidak ya, kita lebih ngebahas alam-alam yang ada di Bali. Jadi B eliminasi. Yang C, stunning nature and remarkable sights ya, keindahan alam dan situs-situs luar biasa. Nah, ini adalah paling tepat, paling cocok karena kita ngebahas alam-alam yang indah ya yang ada di Bali. Sekarang kita lihat yang D, kenapa bisa salah? Generations and cultural conservation. Kalau ini artinya ada pelestarian budaya. Nah, di sini kita nggak hanya pelestarian budaya saja ya, tapi alam juga. Jadi D kurang tepat. Scenic beauty and local farming practices, berarti keindahan alam dan praktek-praktek pertanian lokal. Nah, ini kurang cocok ya, karena teknik pertanian lokal itu kan cuma dibahas satu kali aja ya, di Tegalalang Rice Terrace. Sedangkan di sini mintanya adalah mainly talks about, berarti apa yang secara umum sedang dibahas. Nah, kalau secara umum berarti tentunya yang C, stunning nature and remarkable sights ya teman-teman. Oke, sekarang let's go to number 13. Which parts of the text best support the description Bali is full of natural beauty? There is more than one correct answer. Click on every correct answer. Mana sih bagian di teks ini yang mendukung, yaitu deskripsi Bali itu penuh dengan keindahan alam. Nah, ini adalah tipe soal supporting details. Jadi kita harus lihat dari opsi A, B, C, D, E, mana sih yang mendukung ide kalau si Bali itu punya keindahan alam. Tipsnya gimana sih? Kita baca pertanyaannya terlebih dahulu. Kan di sini kita mau cari yang mendukung natural beauty ya. Lalu kita cari opsi mana yang menunjukkan bukti bahwa Bali punya keindahan alam. So, kita let's go aja lihat masing-masing opsinya. Mulai dari yang A, katanya, peaceful area filled with green forest, calm mangrove swamps, and colorful coral reef along the sea. Berarti area yang diisi dengan hutan berwarna hijau, terus ada hutan mangrove yang menenangkan, dan ada terumbu karang berwarna-warni di sekitaran si lautnya. Itu merupakan natural beauty bukan teman-teman? Natural beauty ya, karena lagi mendeskripsikan keindahan alamnya. Sekarang kita lihat yang B. These terraces are shaped by generations of farmers who work the land by hand. Jadi kata terasering ini dibentuk bergenerasi-generasi oleh petani yang bekerja menggunakan tangannya sendiri. Ini lagi ngebahas natural beauty nggak teman-teman? Tidak ya, ini sedang membahas asal-usul dari terasering tersebut yang ternyata dibangun oleh generasi dari ke generasi berikutnya. Berarti bukan natural beauty, B eliminasi. Sekarang kita lihat yang C. Water flows gently over rocky cliff into a cool, clear pool. Mist rises into the air, mixing with the calming sounds of falling water. Jadi katanya airnya itu mengalir secara gently itu tuh artinya secara lembut, katanya mengalir itu ke dari rocky cliff. Cliff itu kan berarti tebing ya, kalau rocky itu bebatuan. Terus air tersebut dari tebing bebatuan itu jatuh tuh ke kolam yang dingin dan warnanya tuh bening ya teman-teman. Terus katanya mist rises into the air. Mist itu artinya adalah kabut. Jadi kabut tersebut naik ke udara, airnya bercampur dengan suara dari air yang berjatuhan. Ini natural beauty karena ngebahas bagaimana si air itu bergerak, terus ada kabutnya yang memberikan mereka itu bercampur dengan suara yang menenangkan. Berarti kan itu natural beauty ya teman-teman.
Sekarang kita lihat yang D. In the morning, mist rises above the fields and sunlight reflects off the water in the puddles. Jadi kalau pagi-pagi, si kabutnya tuh naik tuh ke atas dari si kabutnya tuh naik dan akhirnya menyelimuti ladangnya. Dan di sini cahaya matahari itu memantulkan dirinya itu di air-air ya, di permukaan air. Nah, berarti kan di sini ada membahas keindahan alam ya, teman-teman. Jadi yang D termasuk lagi. Sekarang yang E, farmers in white brim hats plant rice carefully, their feet sinking into the soft earth. Jadi petani-petani dengan topi yang lebar itu katanya menanam padinya itu secara hati-hati, dan katanya kakinya itu sinking ya, berarti kakinya itu tuh masuk atau tenggelam ke tanah dengan lembut. Ini bukan ngebahas keindahan alam, lagi ngebahas bagaimana sih para petani itu melakukan pekerjaannya. Berarti yang E salah. Jadi jawaban untuk nomor 13 adalah A, C, dan D ya teman-teman. Oke, sekarang let's go to text number 4. Di sini untuk menjawab question number 14 to question number 16. Pertanyaan question number 14. During the internship, what did the writer do every morning? Nah, sekarang kita ke tipe soal, namanya adalah detailed information ya. Jadi kita mencari informasi detail, yang mana di sini ada kita mau tahu nih, ketika lagi internship, lagi magang, apa sih yang dilakukan penulisnya setiap pagi. Nah, strategi cepatnya adalah teman-teman scanning ya 2-3 kata kunci dari soal. Nah, di sini ada kita mau tahu apa yang dilakukan si penulis saat sedang magang setiap pagi. Coba kita cari mana yang ada kata every morning sama internship. Oke. Nah, sekarang ternyata kita lihat katanya. Paragraf 1 nggak ada. Paragraf kedua itu baru ada di kalimat akhirnya. Every morning I had to wake up early, arrive on time, and follow instructions carefully. Nah, setiap pagi dia harus bangun awal-awal, datang tepat waktu, dan mengikuti aturannya secara hati-hati. Oke, sekarang kita coba lihat masing-masing opsi. Dari yang A, make schedules and explain them to the coach. Kalau ini artinya membuat jadwal dan kita harus menjelaskannya kepada para pelatih. Apakah kita membuat jadwal? Tidak ya teman-teman, berarti yang A eliminasi. Yang B, play football with the team and got the first aid kit. Kalau ini bermain sepak bola dengan tim dan membawa P3K. Cocok nggak? Tidak ya. Yang C, prepared club gift, guided the coach, and gave t-shirt. Kalau ini mempersiapkan kado klub, terus memandu para pelatih dan memberikan kaos. Ini nggak nyambung. Yang D, woke up early, arrive on time, and follow the instructions. Sama ya, ini tersirat seperti yang ada di paragraf kedua yang last sentence tadi. Berarti D adalah yang jawabannya. Sekarang kita lihat kenapa yang E itu salah. Kalau yang E itu set up, itu malah menyiapkan cones, membawa air, ya, sama memeriksa katanya jadwal-jadwal darurat. Nggak cocok ya, jadi jawabannya udah pasti yang D. Sekarang let's go to number 15. What are the best words to describe the writer's personality during the internship? There is more than one correct answer. Click on every correct answer. Katanya, apa sih kata terbaik yang mendeskripsikan kepribadian si penulis itu selama lagi magang nih teman-teman. Nah, sekarang kita lihat nih, ini tipe soalnya menanyakan karakter traits ya, berarti karakter atau kepribadian dari si karakter penulis tersebut. Tipsnya gimana sih teman-teman? Kita harus cari apa sih aksi yang dilakukan oleh tokoh supaya kita tahu apa kepribadiannya. Sekarang kita lihat aksi apa aja sih yang dilakukan. Kalau paragraf ke-1 itu kan belum ada aksi ya, tapi lagi ngasih tahu tentang pengalaman aku punya kesempatan bekerja sebagai intern di klub olahraga lokal. Nah, sekarang kita lihat paragraf kedua. Dia bilang, kalau waktu pas first day dia bertemu dengan head coach-nya tuh, pelatih utama ya, welcome dia dan juga menjelaskan tugas-tugasnya. Nah, tugasnya itu katanya harus menyiapkan cones untuk latihan, membawa air kepada setiap pemain, dan mengecek jadwal-jadwal latihan. Dia bilang tuh beberapa hari pertama sih
ngerasa kayak challenging ya, menantang, karena dia tuh nggak terbiasa dengan rutinitas pagi hari. Tuh, karena dia harus bangun pagi, datang tepat waktu, dan mengikuti instruksi. I worried about making mistakes, but the coach were kind and guided me. Dia awalnya cemas, takut membuat kesalahan. Berarti kan kalau kita lihat di sini walaupun challenging, dia tuh tetap bertanggung jawab ya teman-teman untuk melakukan tugasnya. Terus sekarang paragraf kedua, di bulan kedua dari internshipnya tuh bilang katanya, ada situasi darurat, emergency situation. I got the chance to put that knowledge into practice when something unexpected happened. Dia punya chance itu artinya kesempatan ya teman-teman. Jadi dia mempunyai kesempatan untuk menerapkan pengetahuannya itu menjadi ke praktek karena ada sesuatu yang tidak disangka-sangka ya, unexpected tiba-tiba datang. Yaitu ternyata si playernya itu tuh jatuh terus menyakiti ankle-nya dia ya. Everyone stopped and I quickly ran, gave the first aid kit. I hope the coach assessed the injury and ensured the player stayed calm while we got him seated safely. Jadi semua orang berhenti, terus dia langsung lari bawa P3K nih. Tuh. Berarti kalau kita lihat karakternya di sini dia juga bertanggung jawab ya teman-teman dan siap membantu. Dia membantu si coachnya itu untuk menilai nih ya injury-nya. Injury berarti kan kecelakaan yang dialami si pemain tersebut. Alhasil untungnya adalah nggak terlalu serius ya. Dari sini dia belajar tuh katanya harus staying alert, harus tetap waspada dan siap-siap untuk kalau ada darurat gitu. Berarti kalau kita lihat di sini orangnya bertanggung jawab. Dan yang terakhir disebutkan bahwa dia tuh diberi feedback sama coachnya ya. Kalau aku tuh bagus dalam kerjasama, teamwork, bertanggung jawab, dan komunikasinya tuh bagus. Berarti kelihatan nih apa aja karakternya. Yang pertama, orangnya tuh careful and ready to help. Artinya orangnya hati-hati dan siap membantu. Ini cocok ya, karena tadi waktu pas ada situasi darurat, dia langsung sigap membantunya. Berarti yang A itu karakter dia. Yang B itu artinya percaya diri dan senang bekerja sendiri. Apakah benar senang bekerja sendiri? Tidak ya teman-teman, karena di sini dia kerjanya barengan dalam tim terus tuh. Makanya disebut teamwork. Berarti yang B salah. Sekarang yang C, responsible and willing to learn. Kalau ini artinya orangnya bertanggung jawab dan katanya willing to learn, berarti di sini ingin belajar. Betul ya, karena di sini dia orangnya banyak dapat pelajaran baru dan bertanggung jawab juga. Berarti yang C masuk. Terus yang D, friendly and works well with others. Kalau dia artinya di sini friendly itu ramah ya teman-teman. Ramah dan bekerjanya tuh baik dengan orang lain. Nah, di sini itu betul karena dia disebut teamwork dan orangnya juga mau membantu ya. Berarti yang D ini termasuk. Kalau yang E, creative and likes to try new things. Disebut nggak nih kalau orangnya kreatif dan selalu mencoba hal baru? Tidak ya teman-teman, nggak ada yang menunjukkan dia kreatif, jadi jawabannya adalah A, C, dan D. Oke, sekarang kita ke last question untuk yang text number 4. Pertanyaannya, what will the writer most likely do after finishing the internship? Apa sih kemungkinan besar yang terjadi para penulis setelah menyelesaikan magangnya? Nah, ini adalah tipe soal namanya adalah prediction, karena kita harus memprediksi apa yang akan terjadi. Tipsnya adalah baca kalimat terakhir atau bagian penutup. Kalau kita lihat di bagian penutup, kalimat terakhir itu bilang katanya, "It was great experience and I hope to work in a sports club again in the future." Jadi dia bilang tuh, oh ini pengalaman yang hebat, aku berharap aku bakal bekerja lagi di klub olahraga lagi di masa depan. Berarti coba cari mana yang bekerja lagi di sports club lagi ya teman-teman. Kalau yang A, consider a career in sports medicine. Kalau ini memikirkan karir di kedokteran olahraga. Ada yang bilang secara spesifik nggak kedokteran olahraga? Tidak ya teman-teman, berarti yang A eliminasi.
Kalau yang B itu berhenti bekerja dan hanya fokus di sekolah. Salah, nggak ada yang bilang kalau dia mau fokus sekolah saja. Yang C, look for another chance to work in a sport club. Berarti mencari kesempatan lain nih untuk bekerja di klub olahraga. Ini adalah tepat teman-teman karena diakhiri dengan kalimat I hope to work in a sports club again in the future. Sekarang kita lihat kenapa opsi D dan E bisa salah. Study medicine to become a doctor. Kalau ini mempelajari ilmu kedokteran supaya menjadi dokter. Ini kurang tepat, nggak ada kata kuncinya. Yang E itu train as a professional football player. Kalau ini artinya malah berlatih supaya dia menjadi pemain sepak bola profesional. Kurang tepat juga ya, jadi jawabannya adalah C untuk number 16. Oke, teman-teman, kita ke teks terakhir. Keren banget teman-teman yang udah sampai ke teks terakhir ini. Jadi teks number 5 untuk menjawab question number 17 sampai 20. Oke, kita selesai ya sampai nomor 20. Dan nanti teman-teman komen siapa yang benar semua dari nomor 1 sampai 20, oke? Siapa yang win streak. Kita lihat dari question number 17. What will happen if teenagers have poor sleep quality? There is more than one correct answer. Click on every correct answer. Jadi apa sih yang bakal terjadi kalau seorang remaja itu memiliki kualitas tidur yang buruk ya? Poor sleep quality. Nah, sekarang kita lihat ini tipe soal apa sih? Ini tipe soal detailed information karena kita harus mencari informasi detail yang tersurat mengenai apa yang mungkin terjadi kalau punya kualitas tidur yang buruk. Caranya scanning 2-3 kata kunci dari soal ke teks ya, teman-teman. Berarti kita cari di sini kata kuncinya adalah teenager sama poor sleep quality. Dari paragraf 1 nggak ada, paragraf kedua nggak ada, paragraf ketiga. Nah, di sini ada katanya social media affects sleep and study habits. Social media itu affects, itu artinya berdampak ya teman-teman, terhadap di sini kebiasaan tidur dan juga belajar. Terus kita lihat mana nih kualitas tidur disebut di beberapa kalimat setelahnya. Without enough sleep, teens cannot focus well in class and their grades may suffer. This can increase stress and worry about the future, making them feel overwhelmed. Jadi kalau tanpa tidur yang cukup, ada kemungkinan hal yang buruk terjadi nih. Nggak bisa fokus di kelas. Terus nanti katanya nilai mereka juga bakal suffer. Suffer itu artinya menderita ya teman-teman. Kalau seperti itu ada dampak lainnya yaitu increase stress ya, meningkatkan stres dan juga kecemasan tentang masa depan. Berarti apa yang kemungkinan terjadi? Teenagers grades could drop, berarti nilainya bakal turun. Itu betul ya, karena tadi disebutkan nanti nilai mereka menderita. Berarti yang A itu adalah dia termasuk. Terus yang B, teens struggle to focus in class. Berarti di sini siswa remaja-remaja itu bakal ngerasa sulit tuh untuk fokus di kelas. Betul ya, tadi disebut kesulitan untuk fokus ya, berarti B termasuk. Teens are likely to feel stressed. Katanya remaja-remaja itu katanya kemungkinan bakal merasa tertekan. Itu betul ya, yang C. Tadi disebutkan bisa meningkatkan stres dan kecemasan. Kalau yang D, katanya remaja bakal merasa lebih percaya diri. Nggak cocok ya, kalau ini kan positif. Teens will become mentally strong, berarti remaja bakal secara mental itu kuat. Itu justru positif, berarti jawabannya adalah untuk nomor 17, A, B, dan C. Oke, kita ke next question. Question number 18, which of the following additional facts would most likely make the text more persuasive? There is more than one correct answer, click on every correct answer. Jadi katanya dari fakta-fakta tambahannya, additional itu, mana sih yang paling membuat teks ini tuh menjadi lebih persuasif, lebih meyakinkan ya argumennya. Nah, kita harus tahu dulu nih apa tipe soalnya. Ini tipe soal namanya menilai bukti atau evaluating evidence. Caranya gimana? Kita harus cari pilih bukti yang paling kuat dan relevan yang mendukung ide utama dari teks ini.
Nah, ide utamanya kan udah ada nih di sini judulnya ya. Social media harms teen mental health. Kalau social media itu berdampak buruk atau merugikan kesehatan mental remaja. Berarti kita harus cari fakta tambahan yang mendukung kalau misalnya social media itu berdampak buruk kepada kesehatan mental remaja. Oke, kita lihat dari yang A. Yang A, dia bilang ada data yang menunjukkan angka dari remaja itu mengalami kecemasan dan depresi karena sosial media. Nah, itu datanya mendukung nggak teman-teman judulnya tersebut? Mendukung ya, berarti yang A termasuk fakta yang bisa membuat teks lebih meyakinkan. Sekarang yang B. Ada cerita-cerita pribadi tentang remaja-remaja yang merasa lebih bahagia setelah mengurangi penggunaan sosial media. Itu lebih membuat meyakinkan ya, jadi yang B itu kita masukkan. Yang C, statistik mengenai berapa jumlah remaja yang menggunakan sosial media setiap hari. Nah, ini ada hubungan secara langsung nggak teman-teman? Tidak ya, karena ini cuma data netral aja tentang berapa sih jumlah remaja yang menggunakan sosial media. Berarti C, eliminasi. Yang D, daftar dari sosial media paling populer di antara para remaja. Ini juga sama seperti yang C, cuman data netral aja. Nggak bilang kalau sosial media itu buruk terhadap kesehatan mental remaja. Yang E, itu adalah adanya opini-opini dari ahli seperti dokter dan psikolog tentang bahaya sosial media untuk kesehatan mental. Nah, ini tentunya bakal membuat teks lebih meyakinkan ya, karena berkaitan dengan dampak bahaya dari sosial media untuk kesehatan mental. Berarti jawabannya apa? A, B, dan E ya. Oke, sekarang question number 19. Which statements from the text support the author's arguments that social media harms still mental health? Berarti mana pernyataan di bawah ini yang katanya mendukung argumen penulis kalau social media itu berdampak buruk pada kesehatan mental para remaja. Sama, ini juga more than one correct answer, berarti jawabannya lebih dari satu. Ini merupakan tipe soal detailed information ya, berarti kita mau tahu mana sih pernyataan yang memang ngebahas nih sosial media itu berdampak buruk ya kepada kesehatan mental. Sekarang kita lihat di sini ya, kan ini social media harms teen mental health. Dari yang A, ada kutipan, ketika seorang remaja melihat tuh gambar dari orang yang terlihat sempurna, mereka merasa jadi nggak cukup gitu dirinya. Itu betul nggak kalau social media harms mental health? Betul, karena mereka jadi merasa tidak cukup karena membandingkan diri dengan orang lain. Sekarang yang B, many teenagers use their phones late at night, which reduce sleep time and quality. Jadi banyak tuh remaja yang menggunakan handphone itu malam-malam, akhirnya mengurangi kualitas tidur dan waktu tidur. Berarti itu juga sama ya, dampak buruk sosial media kepada kesehatan mental. Berarti B kita masukkan. Kalau yang C, sekolah katanya sebaiknya mengajari siswa-siswanya untuk menggunakan sosial media di cara yang baik. Nah, di sini adalah lebih membahas sarannya, bukan hal yang mendukung kalau sosial media itu buruk ya. Jadi ini kurang tepat yang C. Yang D itu bilang sosial media itu membantu para remaja tetap terkoneksi dengan teman-temannya dan belajar topik yang menarik. Nah, ini bukan ngebahas dampak buruk, tapi ngebahas apa? Sisi positif dari sosial media. Berarti yang D eliminasi. Sekarang kita lihat yang E. Ada korban-korban dari bully yang terjadi di cyber ya, di sosial media, sekarang merasa sendiri, takut, dan kurang bantuan. Nah, itu betul karena ngebahas dampak negatif dari sosial media. Berarti jawabannya apa? Untuk question number 19 ada A, B, dan E yang sama-sama mendukung argumen ya, kalau sosial media itu berdampak buruk terhadap apa? Kesehatan mental. Oke, teman-teman, sekarang question number 20. Ayo teman-teman jawab masing-masing dulu. Siapa nih yang bisa jawab benar sampai 20? Bisa komen down below ya. Coba kita bahas bareng-bareng. Question number 20. What is the most prominent impression you gain from the text? Berarti apa sih artinya prominent impression tuh? Kesan yang paling besar ya. Kesan terbesar
yang kamu dapatkan dari teks ini. Lagi, ini tipe soal there is more than one correct answer, berarti jawabannya lebih dari satu lagi. Nah, kalau ada kesan terbesar, ini merupakan nama soalnya itu main impression ya, kesan utama. Strategi cepatnya baca paragraf pertama dan akhirnya saja ya teman-teman. Coba kita lihat apa yang disebut di paragraf pertama. In today's world, social media is a big part of many teenagers' daily life. Jadi kalau di dunia sekarang sih social media tuh merupakan bagian besar ya dari kehidupan remaja. While it has some benefits such as staying connected with friends, meeting new people, and learning about interesting topics, it also brings serious problems. Jadi dia punya benefits, punya manfaat, karena kita bisa terkoneksi dengan teman-teman, bertemu dengan orang-orang baru, dan belajar topik-topik menarik. Tapi ternyata punya sisi buruknya juga nih, karena punya masalah serius. I strongly believe that social media harms their mental health, and we must pay more attention to this issue before it becomes even worse. Nah, dia tuh percaya secara kuat kalau social media itu berdampak buruk kepada kesehatan mental si para remaja. Dan kita harus pay more attention nih, lebih perhatian ya dengan isu ini sebelum akhirnya menjadi semakin lebih buruk. Berarti kalau kita lihat paragraf 1, ternyata sisi buruk ya dari sosial media itu lebih besar dibandingkan sisi baiknya ya menurut orang ini. Sekarang kita lihat baca paragraf terakhir. In conclusion, although social media has some good use, its harm to teen mental health is much greater. Tuh dia menegaskan lagi ya, sosial media memang bisa punya penggunaan baik, tapi ternyata kerugiannya tuh lebih besar, much greater. Teenagers need support from parents, teachers, and society to use it wisely. Perlu ada dukungan dari orang tua, dari guru, dari masyarakat supaya menggunakan dengan bijak katanya. Seperti sekolah nih, harus mengajarkan sosial media dengan baik. Orang tua juga harus membantu anak-anaknya untuk ngambil istirahat dan menghabiskan waktu offline, sehingga katanya mental health-nya itu tetap terproteksi ya, tetap terlindungi. Berarti pada dasarnya di sini kesan utama atau kesan terbesarnya adalah sisi buruknya itu lebih baik dengan sisi baiknya ya. Sekarang kita lihat dari A. Social media makes teenager unhappy because they compare their life to unrealistic image online. Nah, ini ngasih tau tuh penyebab banyak yang gak bahagia karena social media, karena membandingkan diri dengan image online yang gak realistik. Berarti di sini adalah betul ya teman-teman, karena kan ini ngasih tahu dampak buruk dari sosial media. Sekarang yang B. Remaja itu harus 100% berhenti menggunakan sosial media untuk melindungi kesehatan mental. Nah, di sini kurang tepat. Kenapa? Karena di sini ada kata 100%. Apakah kita harus secara penuh menghentikan? Tidak ya, tapi tadi kita cuma beristirahat sejenak aja ya, bukan sampai completely. Berarti B bukan jawabannya. Sekarang yang C. Menggunakan sosial media terlalu berlebihan dapat mengganggu tidur dan membuat mereka sulit fokus di sekolah. Ini adalah tepat karena ngasih tahu dampak buruk yang bakal terjadi pada beberapa sisi ya, dari sisi tidur dan sisi tingkat fokus juga. Sekarang yang D. Cyberbullying is a serious problem on social media and can make teenagers feel lonely and scared. Tuh, jadi masalah cyberbullying itu masalah serius dan membuat para remaja itu merasa lebih sendiri dan takut. Betul, itu salah satu dampak negatifnya ya, kehadiran cyberbullying. Sekarang yang E. The text explain that social media has only negative effects without any positive sides. Kata teks ini hanya bilang social media tuh punya dampak negatifnya aja tanpa sisi positifnya. Salah ya, ini terlalu ekstrim, padahal teks ini mengakui ada sisi baik. Cuman sisi buruknya tuh lebih besar dibanding sisi baik ya teman-teman. Jadi jawabannya untuk nomor 20 adalah A, C, dan D ya. Oke, siapa yang benar win streak dari number 1 to number 20 bisa komen down below ya. Oke, that's all guys. Ditunggu untuk next video karena aku video berikutnya bakal bahas soal-soal TKA dan SNBT lainnya. So, ditunggu aja. Stay tune di channel ini ya teman-teman. Thanks for watching this video and see you in the next video. Bye-bye.